Halo semua, kembali lagi bersama saya lalu Muhammad Wissul Qurani. Jadi pada video kali ini kita akan bahas pemasaran subnetting kelas B ditujukan untuk tugas mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer Prodi Informatika Universitas Udayana. Jadi permasalahannya itu seperti ini, bisa teman-teman perhatikan. Untuk memperhatikannya lebih jelas silahkan di pause saja. Jadi kita langsung saja ke penyelesaiannya. Di sini IP-nya dari /20 kita akan ubah ke /28 dengan tujuan agar kita mendapatkan IP imajiner. IP imajiner ini agar kita mempermudah untuk menentukan jumlah host. Jadi setelah kita mendapatkan IP imajinernya, kita bisa mengetahui IP per subnet itu IP imajiner dikalikan 256, sehingga di sini kita mendapatkan 4096 IP per subnet. Dari sini kita dapat menentukan IP-IP yang ada di setiap subnet. Jadi kita perhatikan tabel berikut terdapat 16 subnet yang bisa kita gunakan. Jadi karena kita membutuhkan 6, jadi saya akan milih 6 saja untuk subnet yang akan kita gunakan seperti ini. Nah, setelah kita menentukan subnet yang akan kita gunakan, tentunya kita akan melakukan beberapa perhitungan kembali, yaitu untuk menentukan IP net IP broadcast dan net ID. Nah, di sini kita akan mengambil IP address-nya sebagai acuannya, itu IP address pertama di setiap subnet. Jadi dengan netmax 120 itu artinya kan jumlah kali satunya ada 20, jadi netmaxnya seperti ini 255.255.240.0. Nah, di sini kita bisa pakai untuk menentukan net ID-nya. Net ID rumusnya itu IP address di N-kan dengan netmax. Oke, jadi di sini kita ambil ID-nya, IP address-nya dan netmax-nya. Jadi kita N-kan dan kita hasilkan 172.16.0.0/20 sebagai net ID. Selanjutnya kita bergerak ke broadcast. Broadcast itu rumusnya net ID di-OR-kan dengan negasi dari netmax. Jadi di sini sudah terdapat IP address-nya, terus negasi dari netmax. Langsung saja kita OR-kan dan kita dapat menghasilkan IP broadcast-nya 172.16.15.255. Sehingga dari sana kita dapat mengetahui tentang IP host itu dari 192.168.0.1 sampai dengan 192.168.15.254 dengan jumlah host 4092. Dan dengan cara yang sama untuk dia subnet yang kita pilih, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Oke, untuk perangkat keras yang akan kita gunakan di sini pertama ada router untuk merupakan sebagai setiap penghubung setiap jaringan subnet yang ada. Kita butuhkan 7, satu untuk router utama dan 6 lainnya untuk setiap subnet. Jadi di router ini terdapat ada 2 jenis yang kita gunakan, yaitu serial interface untuk menghubungkan secara point to point dengan media WAN, dan yang kedua ada fast ethernet interface untuk menghubungkan perangkat keras dengan media LAN. Selanjutnya ada switch untuk menghubungkan setiap host dengan router subnet. Jadi kita butuhkan 6. Jadi selanjutnya ada PC sebagai host, kita butuhkan 3 PC untuk setiap subnet. Kita butuh media WAN untuk menghubungkan point to point tadi. Selanjutnya ada media LAN juga untuk menghubungkan setiap switch dengan PC dan router. Ya, kita sudah didiskriminasi. Saya telah menyiapkan semua perangkat kerasnya. Jadi langkah awal kita harus memasukkan interface di setiap router. Untuk router pada subnet kita menggunakan fast ethernet, dan langsung saja kita masukkan. Kita matikan dulu routernya, dan kedua itu kita masukkan serialnya. Oke, setelah itu kita nyalakan kembali. Selanjutnya untuk semua subnet sama, sedangkan untuk router utama kita menggunakan serial saja sebanyak 6 buah. Mati ya, seperti ini. Sisanya nanti akan sama perlakuannya, dia menggunakan 1 serial dan 1 fast ethernet. Oke.
semua interface kita pasang, selanjutnya kita akan menghubungkan setiap komputer dengan media kabel LAN dan WAN. Pada switch ke komputer maupun ke router itu kita menggunakan media LAN, kabel LAN. Oke, selanjutnya pada router ke router kita menggunakan media WAN seperti ini ya. Setelah semua perangkat keras terhubung, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada interface-nya. Di sini kita akan masukkan IP-nya. Di sini saya akan mengambil IP pertama di setiap host sebagai IP gateway-nya. Oke, langsung saja kita masukkan 172.16.0.1. Jadi untuk subnet masknya 255.255.240.0. Sedangkan pada IP serial sebagai penghubung antar router, di sini saya menggunakan IP setelah IP subnet terpilih, misalkan IP subnet seperti 0, sedangkan di sini kita akan menggunakan 16 di bawah 16, 0 kan 16, begitu seterusnya untuk semua router pada tiap subnet. Oke. Sedangkan pada router utama konfigurasinya seperti ini. Jadi kita masuk saja langsung ke konfigurasi. Di sini kan serialnya. Kita masukkan IP dengan subnet yang sama, kan tadi 16, di 16 tadi 19.1, sedangkan di sini 19.2 agar bisa terhubung nantinya. Gitu. Setelah semua terkonfigurasi routernya, selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi IP pada host. Jadi masuk ke host, ke desktop, kita masukkan salah satu dari rentang IP yang ada, masukkan di setiap PC-nya. Oke, seperti ini. Prosesnya saya cepat karena untuk menghemat waktu saja, karena ini sepertinya membosankan untuk kita semua nantinya. Oke. Setelah konfigurasi pada setiap host kita lakukan, selanjutnya kita akan masuki konfigurasi IP route. Jadi di sini tahapan yang penting ya. Jadi di sini masuk ke CLI, kita masuk ke router config ya. Jadi di sini kita langsung saja IP route. Jadi IP mana yang mau kita route. Jadi misalkan ini subnet kedua kan, IP-nya itu 72.16.32.0 dengan subnet mask 255.255.240.0. Di sini maksudnya host, IP host. Jadi di sini dia masuk lewat mana ke router ini. Jadi di sini kan pada router utama ya, ini dengan IP 172.16.16.2 itu. Seperti itu untuk setiap jaringan yang akan kita masukkan ke dalam setiap router nantinya.
kita melakukan konfigurasi tadi, selanjutnya kita akan melakukan uji coba memberikan komunikasi antar host. Jadi di sini pada host udah subnet yang sama langsung berhasil, sedangkan misalkan dari subnet yang berbeda itu akan melakukan kegagalan pada pertama kali dan sukses untuk yang kedua kali dan seterusnya, seperti ini contohnya. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan komen di kolom komentar di bawah. Oke, sampai jumpa.